Kalian dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu. Selamat pagi. Hari Selasa biasa pekan ke-29. Mari bersama-sama kita menyadari, mohon ampun kepada Tuhan, kebaikannya yang sungguh-sungguh senantiasa membuat kita menjadi orang-orang yang diberkati. Untuk itu dengan rendah hati mari kita berdoa mohon ampun kepadanya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa itu telah mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Inilah kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber sukacita, Engkau mempersatukan dunia dalam diri Yesus Adam baru, yang mewartakan kedamaian kepada setiap orang. Semoga Ia membukakan pintu yang menuju kepadamu, sukacita kami yang sejati. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, ingatlah bahwa kalian dahulu tanpa Kristus. Waktu itu kalian tidak termasuk warga umat Allah dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Waktu itu kalian tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia. Tapi sekarang dalam Kristus Yesus, kalian yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan kedua belah pihak, yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu permusuhan. Sebab dengan wafatnya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya. Dengan demikian Ia mengadakan damai sejahtera. Dalam satu tubuh Ia memperdamaikan keduanya dengan Allah oleh salib dan mengakhiri permusuhan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kalian yang jauh dan kepada mereka yang dekat. Sebab oleh Dia kita kedua belah pihak beroleh jalan masuk kepada Bapa dalam satu roh. Demikianlah kalian bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kalian dibangun atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula kalian turut dibangun menjadi kediaman Allah dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya. Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaan-Nya diam di negeri kita. Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Berjaga-jagalah
senantiasa sambil berdoa, agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di kalimat terakhir, maka berbahagialah para hamba itu. Biasanya kalau tuan rumah datang, lalu semua sudah siap, para penjaga sudah siap, yang di rumah juga siap, pasti saat ini mereka senang, bahagia, disambut, dijaga, ditunggui. Tapi dalam Injil hari ini, berbahagialah para hamba itu ketika didapati tuannya sedang berjaga. Karena memang Allah memberikan selalu yang terbaik. Sebenarnya Allah lah penjaga yang setia dalam diri Yesus Kristus, yang juga tadi kita dengar dalam bacaan pertama. Dalam diri Kristus Yesus kita diperdamaikan kedua belah pihak. Hamba yang setia adalah tanda kehadiran Allah yang maha dahsyat, menunggu meskipun sering dikecewakan, sering dibenci ataupun diabaikan atau diduakan, entah dengan dewa-dewa lain, dengan kesibukan, dengan hal-hal yang lain. Maka kalau kita punya cinta kepada Tuhan yang melebihi cinta pada diri kita, yang kita terima kebahagiaan. Dan itulah juga yang ingin kita harapkan hari-hari ini. Kalau kemarin saya harus repeat lagi karena memang kebutuhan untuk hari Sabtu memberkati perkawinan di katedral, ya sudah, saya ikuti saja. Ternyata repeat sekarang juga nggak bisa langsung ditunggu 15 atau 30 menit seperti yang saya juga punya alatnya. Ya sudah, karena manusia membutuhkan surat, membutuhkan sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau secara tertulis, ya sudah, saya ikuti saja. Setelah diambil darahnya, ya saya menunggu 2-3 jam. Memang tidak bisa terima langsung. Saya menerima, harap datang lagi di bawah bagian kalimat terakhirnya ya, 7-10 hari. Terus sarannya istirahat di rumah sekian. Tapi saya tulisan hasilnya non reaktif semuanya tidak terinfeksi. Mungkin biasanya orang minta tes rapid biar bisa istirahat, artinya
biar di rumah itu ya. Kalau saya tanya sama suster, kok saya harus istirahat? Iya Romo, biasanya orang meminta itu biar dapat izin bisa beristirahat. Yang jelas negatif, silakan Romo nanti bisa juga bertugas lagi. Ya, sebuah tanda kebahagiaan ketika seseorang dinyatakan negatif ataupun terbebas. Meskipun itu juga tidak sepenuhnya 100% pasti bisa menjamin 7-10 hari. Kalau saya juga akhirnya sembarangan pergi ke keramaian, tidak mencuci tangan, tidak memakai masker selama 7 hari sebelum tanggal 24. Maka sekali lagi itu sebuah tanda bahwa hasil lab ya mungkin hanya seminggu yang lalu, saat itu saja kita semua bisa bersih. Tapi kedepannya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun dan seterusnya, itu kita sendiri yang akan mengaturnya. Maka semua harus berjaga-jaga senantiasa. Saya biasanya kalau rapid sendiri itu, biasanya kalau saya mau bertemu dengan orang tua saya, karena saya ya sangat mencintai mereka, maka sebelum saya merasa nyaman ataupun aman, ya saya baru bisa bertemu dengan mereka. Karena ya kalau orang mencintai, pasti dia akan berpikir 2-3 kali lipat untuk bertemu, untuk juga melayani ataupun untuk merasa damai bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Saya berharap Anda semua juga punya perhatian, punya kesadaran, selalu berjaga-jaga. Bertemu dengan siapa, tidak sembrono, tidak sembarangan. Kalau baru pulang dari tugas ataupun pekerjaan, ataupun mau berkunjung ke gereja, mau ke kapel, kita bersihkan badan kita sendiri. Kita merasa kita mau bersih, meskipun Tuhan akan melindungi kita, tapi manusia tetap harus bisa menjaga diri dengan akal budi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh mendengarkan kebahagiaan para hamba yang didapati tetap terjaga menunggu Tuannya datang. Semoga kami pun tetap setia saat Engkau datang dalam hidup kami, sehingga kebahagiaan, kedamaian akan kami terima terus-menerus kalau kami dekat dengan Engkau, bukan sebaliknya, tidak mementingkan diri kami sendiri. Semua ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam, sebagai kemurahan-Mu kami terima roti kami siapkan. Kasih bumi dari rasa manusia bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami dilahirkan seperti Kristus, menimpan dalam manusia air dan anggur. Cucilah aku ya Tuhan, sebagai layak dan pantas. Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Raja Maha Mulia, Engkau memanggil kami mengikuti perjamuan dan melayani Engkau melalui Yesus Putra-Mu.
Kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang selalu menghidupi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh yang sepantasnya ya Bapa yang kudus, yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu terkasih. Bila dengan sabda-Mu itu Engkau menciptakan alam semesta. Bila juru selamat yang Engkau utus itu menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama dengan para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Engkau dan sehati sesuara berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami di tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika kami diserahkan untuk memusnahkan dengan rela, Yesus mengambil roti. Bersyukur kepada-Mu, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada para murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah dan baru dan kekal, yang tumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan Engkau telah wafat, Tuhan sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak kepada Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun di satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, terus kami Ignatius, Kardinal Soharius, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda. Ingatlah saudara kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Hendaknya semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan Bunda Allah, Santo Yosef, mempelai yang suci, bersama Rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan, bersama memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kehormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka berani kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepada-Mu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun lihat menunjukkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat,
sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu besertamu dan sertamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah anak domba Allah. Anak domba Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, lihatlah, pandanglah. Inilah anak domba Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang menembus dosa-dosa. Berbahagia kita semua yang diundang dalam perjamuan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Di atas Kristus tumbuhlah seluruh bangunan yang tersusun rapi menjadi bait Allah yang kudus dalam tubuhmu. Di atas Dia pula kalian turut dibangun menjadi kediaman Allah dalam Roh Kudus. Ayolah berdoa. Allah Bapa kami yang maha mulia, bangunlah kiranya dunia ini menjadi satu kediaman, tempat Engkau tinggal dan hadir. Dan semoga lisan kami Kau beri madah untuk memuji nama-Mu yang kudus di mana-mana. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari, saudara terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Setelah kita pergi, kita diutus.